Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan tidak lupa juga kita selalu mendoakan kedua orang tua kita agar senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya yang barokah fid dunya wal akhirah, dan semoga juga kedua orang tua kita dan kita semua umat muslim masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman atau sahabat-sahabatku semua, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai zakat. Nah, dalam isi materi zakat tersebut kita akan mempelajari mengenai pengertian materi zakat, macam-macam zakat, zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Dari teman-teman semua pasti sudah pernah melihat atau ada pengalaman-pengalamannya atau tahu langsung bagaimana penyerahan zakat yang ada di daerahnya teman-teman sendiri yang dilaksanakan setiap 1 tahunnya. Nah, di sini kita yang pertama akan mempelajari mengenai pengertian zakat. Arti zakat. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih pengertian zakat itu? Baik. Pengertian zakat menurut bahasa berarti penyucian, pertambahan. Nah, itu secara menurut bahasa. Sedangkan dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nah, nisab itu apa? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Setelah itu, tujuan zakat apa sih? Tujuan zakat itu untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Dimaksudkan agar kita mendapat berkah dari yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak bagi orang fakir dan miskin. Untuk itu, harta benda yang kita miliki agar bermanfaat dan berkah, maka harus kita keluarkan zakatnya. Seperti itu sahabat-sahabatku semua. Nah, setelah itu, hukum mengeluarkan zakat. Pasti teman-teman atau sahabat-sahabatku semua tahulah hukumnya zakat. Nah, zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, zakat itu hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Setiap orang yang harta bendanya sudah sampai nisab itu wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak mengeluarkan zakat, berarti dia melanggar perintah dan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, di sini zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya atau kaum duafa. Nah, dengan zakat hidup menjadi lebih sejahtera. Sebagaimana
Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya agar saling menolong dalam hal kebaikan. Nah, oleh karena itu, umat Islam yang mampu harus mengeluarkan zakat. Nah, sampai sini sahabat-sahabatku, semoga paham apa yang kita pelajari hari ini bersama-sama. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam zakat. Pasti teman-temanku tahu. Yang pertama yaitu 1. Jenis-jenis binatang yang wajib dizakati. Sebagaimana yang pertama yaitu binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba, atau biri-biri. Binatang-binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai nisab. Seperti itu. Yang kedua yaitu emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisab. Nah, nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%-nya, sedangkan nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya sudah sebanyak 2,5%-nya. Yang ketiga, zakat hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah seperti biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, dan gandum. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu buah-buahan seperti anggur dan kurma. Nah, nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Zakatnya dibayarkan setiap panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Seperti itu. Nah, jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Akan tetapi jika sawah diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, zakatnya sebanyak 5%. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semua. Selanjutnya yaitu zakat hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan seperti perdagangan kain, sembako, dan bahan material, dan lain sebagainya. Nah, nisabnya harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakatnya yang harus dikeluarkan juga sama, yakni 2,5%. Zakat hasil perdagangan dikeluarkan setiap tahun. Nah, setelah itu ada zakat rikaz atau barang temuan. Rikaz atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Barang temuan wajib dikeluarkan zakat yaitu pada saat barang tersebut ditemukan berzakatnya adalah 20%. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, arti dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah tersebut juga zakat jiwa atau zakat nafas. Tujuannya untuk mensucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Setelah itu, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim, mulai dari yang masih bayi sampai sudah dewasa.
bagi yang masih bayi atau anak-anak orang tuanya yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah, setelah itu syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Dan yang terakhir, memiliki kelebihan harta baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah itu kapan? Nah, zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bulan Ramadan. Nah, jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan ini berapa? Apa jenis apa? Nah, seperti itu ya. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan menurut masyarakat setempat, yaitu seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Nah, di sini juga ada jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan, yaitu sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram untuk setiap jiwa atau orang. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai orang yang berhak menerima zakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja yang termasuk mustahik? Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk kemerdekaan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, sudah jelas dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi bahwa yang pertama, orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka memiliki tugas mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para mustahik. Yang keempat, yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya.
Mereka yang termasuk mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam sehingga perlu diperhatikan agar keimanan dan keislamannya bertambah kuat. Yang kelima, rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Selanjutnya yang keenam, gorim. Gorim adalah orang yang memiliki banyak hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, sabilillah. Sabilillah berarti jalan Allah. Termasuk sabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Secara bahasa, Ibnu Sabil berarti anak jalan. Maksudnya para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Nah, semoga teman-teman paham yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Nah, di sini ada materi yang terakhir yaitu mengenai hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu menolong kaum du'afa. Yang kedua, membersihkan diri kita dari sifat kikir. Yang ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Yang keempat, ungkapan syukur kepada Allah. Yang kelima, membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Semoga yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat dan barokah. Dan semoga yang kita pelajari hari ini menjadi amal baik untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.